Tuhan tinggal di tengah umatnya. Dalam Keluaran 29 ayat 45 Tuhan berfirman, "Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka." Ini adalah janji yang luar biasa. Tuhan berkehendak untuk tinggal di tengah umatnya, menjalin hubungan yang dekat dan pribadi. Janji ini digenapi melalui pendirian tabernakel, tempat di mana umat Israel dapat bertemu dengan Tuhan. Namun lebih dari itu, janji ini juga mengarah pada penggenapannya dalam Yesus Kristus yang disebut Immanuel, Allah beserta kita. Melalui Yesus, Tuhan hadir di tengah kita, membimbing dan menyertai dalam setiap langkah kehidupan. Saudaraku, marilah kita hidup dalam kesadaran akan kehadirannya, setia dalam persekutuan dan taat dalam panggilannya. Karena Tuhan berjanji, aku akan diam di tengah-tengah umatku. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Setengah sikal sejuta makna. Dalam Keluaran 30 ayat 16 Tuhan memerintahkan umat Israel untuk memberikan setengah sikal sebagai uang pendamaian, bukan satu sikal. Mengapa? Karena setengah sikal menyiratkan bahwa kita tidak lengkap sendirian. Kita saling melengkapi sebagai umat Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua orang memberi jumlah yang sama, baik miskin maupun kaya. Setengah sikal juga melambangkan bahwa pendamaian kita tidak bisa dibeli dengan kekayaan, dan makna sejatinya terletak pada penyerahan hati kepada Tuhan. Mari kita renungkan, sudahkah kita memberi diri ini bukan hanya sebagian, tapi seluruh hati untuk pekerjaan Tuhan. Saudaraku, setengah sikal mungkin kecil nilainya, tapi maknanya sejuta, tentang kesetaraan, kerendahan hati, dan pengabdian. Mari kita hidup bukan untuk menonjolkan diri, tapi untuk mempersembahkan hidup kita kepadanya. Amin. Terima kasih Yesus. Menikmati wajah yang bercahaya karena hadiratnya. Dikisahkan dalam Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, wajahnya bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ia tidak menyadarinya, tapi orang-orang di sekitarnya bisa melihat terang itu begitu nyata. Hal ini mengingatkan kita bahwa perjumpaan yang mendalam dengan Tuhan akan mengubahkan kita, dan itu terlihat. Bukan cahaya fisik, tetapi sikap, perkataan, dan kasih yang terpancar dari hidup kita. Hadirat Tuhan tak pernah membiarkan kita pulang dengan cara yang sama. Saudaraku, mari kita luangkan waktu untuk benar-benar hadir di hadapan Tuhan. Bukan sekedar rutinitas rohani, tapi perjumpaan sejati. Biarlah hadiratnya membuat hidup kita bercahaya di tengah dunia yang gelap. Amin. Terima kasih Yesus. Menghargai setiap panggilan. Dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 11, Tuhan memilih Besaliel dan Aholiab untuk membangun kemah suci. Besaliel yang berarti dalam perlindungan Allah, dan Aholiab yang berarti kemah Bapa, menunjukkan bahwa setiap panggilan, baik dalam pekerjaan teknis maupun rohani, adalah bagian dari rencana Tuhan. Mereka tidak hanya memiliki keahlian, tetapi juga dipenuhi dengan Roh Allah untuk melaksanakan tugas mereka dengan sempurna. Pesan bagi kita adalah bahwa Tuhan menghargai setiap panggilan, sekecil apapun itu. Apakah kita bekerja sebagai guru, dokter, seniman, atau ibu rumah tangga? Jika kita melakukannya dengan hati yang tulus dan untuk kemuliaan Tuhan, itu adalah panggilan yang kudus. Saudaraku, mari kita hargai setiap tugas yang Tuhan percayakan. Gunakan keahlian kita sebagai bentuk pelayanan dan lakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan setia,
kita sedang membangun kemah suci Tuhan di dunia ini. Amin. Curahkanlah kuasa. Tanda hadirat Tuhan. Dalam Keluaran 33 ayat 16, Musa berbicara kepada Allah dan menegaskan satu hal yang sangat penting, bahwa satu-satunya hal yang membuat bangsa Israel berbeda dari bangsa-bangsa lain adalah karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Musa tidak meminta kemenangan militer, kekayaan, atau kehebatan. Ia hanya ingin hadirat Tuhan tetap bersama mereka. Baginya kasih karunia Tuhan ditandai dengan kehadirannya, bukan sekedar berkat lahiriah. Saudaraku, apa yang membuat kita berbeda dari dunia ini? Apakah karena kita lebih baik, lebih saleh, atau lebih diberkati secara materi? Tidak. Yang membedakan kita adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita, yang tercermin dalam cara kita hidup, mengasihi dan melayani. Hadirat Tuhan memberi kita arah, penghiburan, kekuatan, dan identitas. Tanpa hadiratnya kita hanyalah sekumpulan orang biasa. Jangan biarkan diri ini berjalan tanpa Tuhan, agar hidup kita menjadi cermin bahwa Tuhan ada bersama kita, karena memang kita berbeda. Amin. Tuhan, mujizat. Pemimpin yang bertindak tegas dijelaskan dalam Keluaran 32 ayat 7-20. Saat umat Israel jatuh dalam dosa dengan menyembah anak lembu emas, Tuhan memerintahkan Musa turun gunung. Musa tidak tinggal diam, ia bertindak tegas menghancurkan patung itu dan menegur Harun serta umat. Mengapa? Karena seorang pemimpin sejati tidak berkompromi dengan dosa, walaupun itu datang dari orang-orang terdekat. Musa tidak hanya tegas, ia juga berdoa bagi umatnya. Ia rela menanggung akibatnya, bahkan berkata, "Hapuskan saja namaku dari kitab-Mu jika Tuhan tidak mengampuni umat itu." Artinya ketegasan Musa lahir dari kasih dan tanggung jawab. Saudaraku, mari kita belajar dari Musa. Jadilah pemimpin di rumah, gereja, atau komunitas yang berani menegakkan kebenaran namun tetap penuh belas kasihan. Dunia tidak butuh pemimpin yang lembek, tapi pemimpin yang teguh dan peduli. Amin. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Selalu memberi dengan rela. Dalam Keluaran 35, umat Israel memberi bukan karena kewajiban, tapi karena hati mereka terdorong oleh kasih dan syukur kepada Tuhan. Mereka sadar segala yang mereka miliki berasal dari Tuhan, dan sekarang mereka diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pekerjaannya. Itu bukan beban, tapi kehormatan. Hingga hari ini, Tuhan masih memberi kesempatan bagi orang-orang yang mau memberi dengan sukacita, entah itu waktu, tenaga, atau berkat materi. Bukan soal jumlahnya, tapi soal hati yang rela. Saudaraku, Tuhan tidak pernah menuntut persembahan yang dipaksakan. Tuhan menghargai pemberian yang lahir dari hati yang terdorong oleh kasih. Jadilah seperti bangsa Israel, pemberi sukarela yang hatinya dipenuhi syukur. Amin.